Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini di channel saya ini, teman-teman. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia lepas daripada jurang kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur YouTube, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ibni adama misla wadimali ahabba anallahu ilaihi mislah. Wala yam'u ainabni adama ila turab. Wallahu yatubu ala mangtab. Yang artinya sebagai berikut, lau ana ibni adama mislawati mali. Kalau sekiranya anak Adam itu memiliki sebuah lembah yang berisi harta kekayaan, ahabba anallahu ilaihi mislah, maka dia tetap akan menginginkan yang semisal itu. Wala yam'u ainabni adama ila turab, dan gak ada yang kemudian bisa memenuhi mata daripada anak keturunannya Adam kecuali tanah. Wallahu yatubu ala mangtab, dan Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat terhadap hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Jadi teman-teman, hadis ini sangat jelas sekali menggambarkan sifat dasar gitu kan daripada manusia, teman-teman. Dimana kalau manusia itu di dalam hadis ini misalkan seorang manusia itu memiliki sebuah lembah yang isinya harta kekayaan, maka tentunya dia tetap akan menginginkan yang semisal itu gitu kan. Pengen lagi gitu kan yang seperti itu. Dan gak ada yang bisa memenuhi hasrat kepuasan daripada hawa nafsu tentang manusia terhadap harta ini adalah kecuali matanya sudah tertutup oleh tanah, artinya masuk ke dalam kubur. Dan hadis ini diakhiri dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat terhadap hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Jadi teman-teman, inilah sebuah informasi ya dari Rasulullah SAW yang memberitakan sifat dasar manusia yang memang kemudian kita harus tekan ya, karena ini sangat sangat penting sekali untuk kita ya, karena memang kemudian di Al-Quranul Karim pun diberitakan hal yang serupa dengan ini. Salah satunya adalah kemudian di surat At-Takasur ya, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta yurtumul makobir. Kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun. Al-haq, yang artinya sebagai berikut. Al-haqumut takasur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah akan membinasakan kalian. Hatta yurtumul makobir, sampai dengan kalian masuk ke dalam kubur. Kala sawfa ta'lamun, jangan seperti itu. Summa kala sawfa ta'lamun, jangan seperti itu. Jadi ini teman-teman diberitakan di surat At-Takasur nih, saya cuma ayat 1-4 ya, bahwasanya harta kekayaan ini manusia ya akan selalu berlomba-lomba untuk kemudian mengejar harta kekayaan, dan finishnya adalah kemudian masuk ke dalam kubur. Artinya manusia ketika memang kemudian usianya masih ada, tentunya hawa nafsunya terhadap harta kekayaan ini
masih sangat luar biasa. Dan memang finishnya kemudian hatta yurtumul makobir, sampai kemudian dia masuk dalam tanah, baru kemudian selesai gitu kan angan-angannya tentang harta kekayaan. Dan di sini ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kala sofa ta'lamun, jangan seperti itu. Diulangi lagi 2 kali, summa, terus kala sofa ta'lamun, jangan seperti itu. Artinya memang ini sebuah peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang hawa nafsu manusia yang ingin kemudian berlomba-lomba untuk kemudian mengumpulkan harta kekayaan di dunia ini gitu kan. Yang sebetulnya merupakan sifat dasar manusia. Tapi kemudian kita memang kalau kita lihat konstruksi dari ayat ini, kita diwajibkan kemudian untuk menekannya ya gitu kan. Kala sofa ta'lamun, summa kala sofa ta'lamun, sampai 2 kali ini penekannya. Begitupun di beberapa ayat yang lain kan, bahwa saja harta kekayaan itu justru sebagai ujian dan cobaan ya. Kita makanya harus berhati-hati kalau jangan sampai kemudian kita terlena dalam hawa nafsu kita, dalam race, dalam perlombaan untuk pengumpulan harta kekayaan di muka bumi ini, kemudian lalai daripada hakikat ataupun tugas kita sebagai manusia di muka bumi. Ini disebutkan ya teman-teman tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang harta kekayaan ini di salah satunya di surat At-Taghabun gitu kan, At-Taghabun ayat 15 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya harta kalian dan anak keturunan kalian itu sesungguhnya adalah fitnah untuk kalian, ujian atau cobaan untuk kalian gitu kan. Wallahu indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah ada pahala yang besar gitu kan. Nah ini diberitakan lagi bahwasannya ini fitnah ya, harta kekayaan kemudian anak keturunan ini sebetulnya adalah perhiasan dunia yang bisa menjadikan ujian dan cobaan untuk kita ya teman-teman gitu kan. Dan di sisi Allah ayat ini ditutup dengan pernyataan, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pahala besar yang menanti kita. Artinya memang jangan sampai kemudian kita diperbudak oleh hawa nafsu kita untuk mengumpulkan harta kekayaan, berlomba untuk mengumpulkan harta kekayaan sampai kemudian masuk ke dalam kubur. Kalau di hadis tadi sampai kemudian matanya ditutup tanah. Ini peringatan yang sangat keras ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat dasar manusia yang memang kemudian harus kita tekan. Karena ini yang bikin sering saat ini manusia lalai ya, kemudian melakukan riba gitu kan, melakukan korupsi, bahkan melakukan semuanya tanpa sesuatu yang halal ya, mengumpulkan hartanya demi perlombaan hawa nafsu untuk mengumpulkan harta kekayaan dunia. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.